Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 43 ayat 1 hingga ayat 5. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 43 ayat 1 hingga ayat 5, beginilah firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang-orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu pernah tidak melihat suatu bencana alam? Apakah itu gunung berapi, apakah itu tanah longsor, apalagi apakah itu banjir, dan lain sebagainya. Biasanya kalau adik-adik melihat bencana alam di televisi atau di handphone, di Facebook misalnya, orang-orang yang terkena bencana alam, kita berikan contoh banjir, akhirnya masuk ke dalam rumah. Ya, kalau air masuk ke dalam rumah, tentu barang-barang yang ada di rumah menjadi basah. Ya, tentu tempat untuk kita istirahat tidak ada lagi. Bisa saja tempat tidurnya pun sudah terkena oleh air. Kemudian kalau suasana banjir, biasanya ini membawa banyak penyakit, ya. Ada membawa kuman, ada membawa virus, ada membawa bakteri. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang orang-orang lakukan? Biasanya misalnya rumahnya terkena banjir, mereka akan pindah tempat. Ya. Pindah tempat, mencari suatu tempat yang aman, mencari suatu tempat yang tidak tergenang oleh air. Inilah yang dinamakan mengungsi. Apa namanya? Mengungsi. Ya, mengungsi dari satu tempat yang kurang baik, yang tidak baik, berpindah ke arah yang baik. Ya, berpindah ke arah yang baik. Jadi inilah yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan. Ya, dikatakan tadi, Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Tentu dia berpindah tempat, ya, berpindah tempat dalam artian dia meminta tolong kepada Tuhan supaya dibawa ke tempat yang baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu, pemazmur
menghadapi orang-orang yang tidak baik, menghadapi orang-orang yang suka berbohong, yang suka berlaku curang. Kalau curang itu seperti ini, misalnya, ya, kita minta tolong, uangnya 5.000, kemudian kita minta tolong kepada teman, tolong belikan aku pensil seharga 1.000, ya. Kemudian temannya pergi, ya, membeli pensil yang harga 1.000. 5.000 dikurang 1.000 jadi berapa? 4.000. Tetapi temannya ini mengembalikan uangnya 3.000. Dia berbohong. Berapa tadi harga pensilnya? 2.000. Aku beli 2.000, padahal cuma 1.000. Ini adalah berlaku curang, ya. Jadi pemazmur pada waktu itu menghadapi orang-orang yang tidak baik, menghadapi orang yang berbohong, orang yang penipu, orang yang berlaku curang, ya. Itu sebabnya supaya dia tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik itu, supaya dia tidak terpengaruh untuk bertindak curang, untuk bertindak sebagai seorang penipu, dan yang lain sebagainya. Dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, selamatkan aku, bawalah aku ke tempat yang lebih baik. Ya, inilah yang disampaikan oleh pemazmur pada saat itu. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia diselamatkan, supaya dia ditolong, supaya dia dibawa ke tempat yang lebih baik. Ini luar biasa adik-adik, ya. Ada kesadaran, ada kerinduan, ada pengetahuan, ada, kalau Amang bilang, iman pemazmur. Dia mengenal Tuhan dengan baik, dia mengetahui kasih Tuhan, dia mengetahui kuasa Tuhan. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, meminta keselamatan. Jadi pada waktu itu, ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak baik tadi, menghadapi orang yang penipu, orang yang tidak baik, orang yang berlaku curang, dia ini gelisah. Dia ini merasa takut. Ya, tetapi setelah dia menyampaikan kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan, karena dia mengenal Tuhan, kuasanya, kebaikannya, kesetiaannya, dan penyertaannya untuk kehidupan kita, dia menjadi bersukacita. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 5, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hanya kepada Tuhan kita berharap dan meminta pertolongan, meminta bantuan untuk apapun yang adik-adik hadapi di dalam kehidupannya. Menghadapi situasi dan suasana yang membuat adik-adik sekolah minggu takut, yang membuat adik-adik sekolah minggu menjadi tidak semangat. Ya, sampaikan, doakan, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan memberkati.